Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan end of day hari Senin tanggal 3 Juli 2023, yaitu hari trading ke-115 di tahun 2023 ini. Kita hari ini ada alertnya cukup banyak, ada 5 ya. Jadi kalau kita nonton Bloomberg atau sentimen global, salah satu yang mencolok itu adalah uh, adanya pembahasan tentang laju inflasi Amerika yang mulai melambat ya. Jadi kalau menurut analis sentimennya itu ketakutan mulai mereda ya. Tapi kan itu sentimen ya. Kita sebagai trader, terutama saya adalah price discount everything, volume validate. Apapun alasannya, kita percaya price, kita percaya volume. Baik. Nanti kita akan pilih ya Bapak Ibu pembahasannya untuk yang detail, tapi semuanya akan kita bahas paling tidak quick analysis. Ini dia trading snapshotnya sampai terakhir. Tadi saya belum lihat website IDX-nya update, jadi saya ambil dari FTI. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, IHSG-nya positif 0,52. Jadi kalau kita lihat dia ya begitu dari pre-closing, dari pembukaan dia tidak pernah turun di bawah ya. Di sini ada alert. Lalu lihat ada sedikit tarikan di pre-closingnya. Ya, ditarik ya Bapak Ibu. Menjelang pre-closing ya udah. Nah, di sini kalau kita lihat pendorongnya adalah energi, lalu ada non cyclical dan basicnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat net buy-nya 157 kecil saja. Dan ini mix ya. Kalau lihat perbankannya, yang besar masuk di BBC Bank Mandiri itu adalah net buy capital inflow, tapi yang keluar di BBCA ini besar juga pengaruhnya. Minus 327. Maksud saya yang fund manager asing atau yang megang di Bank BMRI dan BBC itu biasanya fund manager besar ya. Oke, tidak apa-apa. Dan dia kalaupun bergerak, pasti ada sentimennya juga terdampak dengan komposit cukup besar karena bobotnya Bank Mandiri dan BPC lumayan besar. Oke, itu dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk alertnya. Alertnya, ini maaf nih ya. Alertnya itu ada 3 ya. Oh, ini maaf. Sebentar saya perbaiki. Ya, ini dia. Hanya untuk hari ini saja. Alertnya ada Adaro mulai jam 10. Baru kemudian ada BTPS, Harum, Isat, dan PNBN. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu, yang mana kita bahas detail. Jadi alert ini terkirim secara sekuensial. Maksud saya mungkin Bapak Ibu bisa terimanya tidak sama detiknya. Via Telegram bot. Dia menggunakan API Telegram. Bapak Ibu bisa juga nanti mendapatkan akses robot ini, mendapatkan rekomendasi dari Big Data atau Machine Learning ini ke Telegram menggunakan aplikasi Telegram. Nama robotnya delquan_bot. Ada juga Telegram channel, Bapak Ibu silakan join Telegram channelnya. Ada websitenya delquan.web.id dan sosial medianya Instagram, Twitter, dan TikTok. Semuanya ada di deskripsi video. Jangan lupa Bapak Ibu untuk follow Instagram, Twitter, dan TikToknya. Insya Allah nanti akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Dan bahwa video ini saya buat tujuannya itu edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun lebih di pasar saham Indonesia ya. Jadi saya akan sharing bagaimana caranya nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa juga melakukan hal yang serupa. Jadi tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi nanti saya akan mencontohkan apa yang saya lakukan real, jadi itulah yang saya lakukan sehari-hari. Bapak Ibu bisa belajar di situ. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, style kita tidak selalu sama dan mungkin kapital kita berbeda ya. Jadi disclaimer ada tayo awan risk, resiko ditanggung masing-masing. Itu dia Bapak Ibu disclaimer-nya. Jadi disclaimer-nya on ya, dan lupa Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube ini gitu. Jadi yang lama, channel YouTube yang lama itu karena dulu saya buat channel YouTube atau belajar itu dulu untuk waktu saya sekolah bisnis di ITB. Jadi oleh ITB itu akunnya sudah ditutup ya. Sekarang kita seperti Pertamina ya, di SPBU kita mulai dari nol lagi, tidak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah dapat belajar ilmunya, yang saya sharing via YouTube, mendapatkan ilmunya, manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe ya untuk channel YouTube baru, ada di YouTube ini atau di deskripsi video. Oke, mau nggak apa-apa ya, kita biasa itu kalau kendala-kendala seperti ini sering dialami.
Baik, ini websitenya Bapak Ibu, silakan kunjungi. Ini juga beberapa tutorial video karena videonya udah hilang, jadi dia coba di-rebuild lagi, ya dibikin lagi berapa yang ini mungkin ada juga update-update yang akan ditambah. Bapak Ibu bisa kunjungi websitenya. Di sini ada tutorial manajemen kalkulator, juga di sini ada untuk join Telegram bot, Bapak Ibu bisa klik langsung di sini. Jadi Bapak Ibu bisa di sini untuk join Telegram bot, untuk join Telegram channel ada di sini Bapak Ibu. Oke, berikutnya informasi workshop. Jadi mudah-mudahannya insya Allah saya berupaya benar untuk mengadakan workshop training as bisnis. Kadang-kadang waktunya susah ya. Sekarang itu hari Sabtu ada teman yang nikah atau ada senior yang anaknya menikah atau banyaklah acara di hari Sabtu ya. Jadi anak juga ada ini juga begitu juga Bapak dan Ibu tentu sulit sekali ya kita menyediakan waktu di hari Minggu ya, tapi namanya juga belajar, saya sebisa mungkin paling enggak adalah 1 atau 2 yang akan saya lakukan beberapa waktu mendatang. Jadi ini ada kesempatan 1 dan kebetulan ada ruangannya juga untuk hari Sabtu tanggal 29 Juli. Nah, ini adalah trading as a business. Jadi dulu saya buat ini batch pertama, batch kedua. Ini salah ya, ini batch ke-29 nih Bapak Ibu. Batch 29 ya. Ini kita batch 29. Batch 29 ini salah, maaf. Batch 29 kita akan adakan nanti di akhir Juli mudah-mudahan. Sekarang udah ada 3 orang yang mendaftar. Satu kelas hanya 6 orang karena waktunya itu biasanya Bapak Ibu kalau banyak-banyak di pengalaman saya itu yang bertanya itu sungkan ya. Jadi kalau cuma 6 orang sudah saya buktikan 6 orang tuh efektif. Jadi semi privat, waktunya banyak, pertanyaan bisa saya ladenin dan karena materinya trading as business ini sangat banyak, jadi kita bisa bahasa sampai detail sekali karena kan komplit ya kalau trading as business. Nanti kalau kelas advance, volume price analysis sudah tidak seberat trading as business, karena dia lebih fokus ya, lebih detail. Materinya juga nggak sebanyak trading as business. Konsep trading as business jadi dulu sampai sekarang juga masih saya lakukan ya. Baik, silakan nanti Bapak Ibu kalau ada yang sisa 3 lagi untuk Bapak Ibu mendaftar masih bisa. Silakan nanti dihubungi ke Telegram saya atau di Telegram channel ada informasinya. Baik, kita pindah ke Telegram ke botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam botnya sekarang. Seperti biasa, yang kita lakukan yang kita lakukan pertama-tama dalam aftermarket close adalah kita cek dulu apa saja alertnya. Ya, rame atau internetnya lambat ya. Bapak Ibu, di sini ada row BTPS, Harum, Isat, dan Penben. Nanti kita akan pilih salah satu. Nah, jadi biasanya kan alert robot ini dia backgroundnya adalah machine learning, namanya deep key learning, dan itu adalah big data analysis, termasuknya artificial intelligence ya, tingkat advance. Nah, kita juga bisa melakukan, kita juga kadang-kadang rezeki kita dapatnya juga di rekom ya. Jadi kita cek juga di slash rekomnya, apa saja rekom. Java. Jadi Java ini saya sudah masuknya lama. Sekarang saya sudah profit ya. Mungkin dia fase sudah bagus. Tidak ada Penben, ada alert ya. PTBA tidak ada alert. Yang ada Adaro. Lalu sini kita lihat Breeze Sell ya. Ini Breeze-nya sell tapi alertnya ada di BTPS. LSIP, TAPG, lalu kita lihat di sini mana yang bagus ya. SMRA, dia Breeze Engulfing, ISAT-nya ada alert kalau nggak salah ya. Oke, Goto Bapak Ibu yang pegang Goto ada. Ini BTPS alert ya Bapak Ibu. BTPS ini cantik sekali, nanti mungkin kita bahas BTPS lah ya. ABBM Adaro ada alert, DSNG TPIA itu bagus, PWS TPIA buy. Jadi ya TPIA bisa Bapak Ibu cek. WiFi ini auto reject bawah ya. Saya sudah profit taking alhamdulillah di WiFi. Jadi duit ya. Saya nggak kenal sahamnya tapi yang penting jadi duit aja. Oke, udah lama saya jualnya ya Bapak Ibu, sebelum liburan. Sekarang BMR BTPS Java. Jadi ya kita akan bahas BTPS ya Bapak Ibu. Oke, sebelum itu kita cek juga di SCR Vibum, SCR saham-saham ledakan volume. Walaupun nanti kita akan bahasnya di video singkat ya.
INJT, Bank Mandiri, dia Netbuy, NISP, SKRN, TAPG, TBLA. Kadang-kadang sahamnya saya nggak kenal nih apa nih sahamnya ya Bapak Ibu, tapi itulah Bapak Ibu bisa cek nanti. Yang terbaik adalah kalau udah muncul di alert, muncul di tekan volume, atau muncul di rekom. Ya kalau enggak, ya kita pilih mana saja sama. Yang penting kita analisa dengan proper. Oke, kita mulai dengan Speedo ya. Mulai dengan Composite. Kita start dengan Speedo Composite. Kenapa kita perlu bahas Composite? Karena Composite itu adalah proxy dari pasar saham kita ya. Dia kalau fund manager dari luar, tentu dia belum lihat sahamnya, dia akan lihat Composite dulu, indeksnya seperti apa, marketnya seperti apa. Itu mencerminkan perekonomian di Indonesia. Jadi perlu kita bahas juga. Oke, sekarang Composite bergerak di zona netral. Jadi untuk speedometer ini saya sudah mengupload ulang tutorialnya. Bahkan saya recording ulang ya Bapak Ibu karena memang hilang. Nah, nanti beberapa tutorial yang hilang Bapak Ibu subscribe ke channel YouTube-nya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Saya pasang di atas inilah ya Bapak Ibu nanti. Nah, ini dia berada di netral. Artinya saat ini secara instantaneous netral supply sama dengan demand. Ya, buyer itu sama kuat dengan seller ya Bapak Ibu. Itu dia saat ini untuk penutupan EOND tanggal 3 Juli. Oke, kita sekarang lihat star C0. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau untuk tutorial kita klik tutorial ya, tutorial Bapak Ibu belum saya update, dia langsung playlist ya Bapak Ibu, langsung klik playlistnya, tutorialnya langsung klik playlist, nanti dia akan langsung ke sana ya. Ini juga belum diupdate nih Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan masuk ke star C0 yaitu rotasi bintang. Saham-saham berdasarkan pusat rotasinya adalah Composite. Internet, nah ini dia. Oke, ini banyak libur kita nggak tahu ya ini. Oke, Composite-nya naik. Jadi kalau membahas ini berbeda dengan speedometer, bahwa membahas ini pertama yang kita lihat pusat rotasinya apa? Composite naik atau turun? Karena dia bergerak secara relatif. Sekarang Composite-nya naik, maka secara relatif mungkin yang lain naik juga, tetapi naiknya lebih kecil, rendah secara relatif atau volumenya lebih rendah dengan Composite, maka dia akan turun ya. Lihat ini non cyclical dia turun, fear, teknologi juga fear, kesehatan juga fear. Finance masih tetap menguat. Nah, finance ini menarik mungkin ya. Jadi dia sektor finance-nya bagus mungkin. Dia bisa bergerak ke kanan ya. Kalau finance bagus, kita indikasi market kita mungkinan akan bagus. Karena sektor finance itu bobotnya tinggi sekali terhadap Composite. Infra turun, cyclical turun. Jadi kalau kita lihat ini umumnya turun, dan kalaupun ada yang naik menguat, dia terjadi perlambatan. Semuanya Bapak Ibu ya, almost ya, industri juga kecuali finance. Jadi bisa dimonitor sektor-sektor finance seperti BTPS itu finance, terus saham-saham bank digital bisa diperhatikan nih. Nanti kita cek sektor finance-nya. Oke. Sektor finance itu sektor berapa? Oke, kita ceklah sektor finance-nya ya, keempat. Nantilah ya, sekalian nanti. Sekarang kita lihat VPA Weekly Composite. Bagaimana weekly-nya? Tapi weekly ini hati-hati ya, banyak libur minggu lalu. Jadi karena kita akan terkecoh kalau tidak waspada. Bapak Ibu bisa lihat di sini, minggu lalu volumenya hilang. Karena hanya 2 hari trading ya. Jadi nanti ini kalau ketampaknya tinggi tapi dia lebih rendah dari candle sebelumnya, jadi ini kita bisa abaikan sebenarnya. Jangan kita katakan dia melonjaknya tinggi ya, relatif terhadap sebelum liburan lah. Jadi hati-hati. Jadi ini ada notisnya ya, ada note-nya bahwa berhati-hati karena liburan. Ini juga banyak liburan, hati-hati. Oke, kita lihat sekarang price. Volumenya belum bisa kita ini pasti dia mengatakan no demand no supply. Dia saat ini candlenya di hari Senin dia mengatakan bullish candle, tetapi spreadnya narrow. Ya, spreadnya kecil dan volumenya masih kecil untuk weekly. Oke, itu saja yang bisa kita lihat. Lalu analisa lainnya dia masih berada di di bawah mid Donchian atau di lower zone Donchian channel. Ini upper zone, ini lower zone. Dia berada di bawah mid Donchian, di atas low Donchian line. Ini line ya. Oke, dia berada di sini zona ini. Artinya kita punya rentang yang pendek. Kalau dia break ke bawah berarti kita exit.
Kalau dia naik ke atas, maka mungkin mindset kita bisa berubah menjadi buy, apalagi dia break new high di sini ya, untuk jangka pendek minimal. Untuk antara April sampai Juli, dia break 6971. Tapi kalau dia break close di bawah, 6542 di bawah close, apalagi volumenya valid, itu kita caw ya. Tidak ada cara lain. Kita lihat sekarang VPA Composite. Nah, ini kita lihat daily saja dulu untuk hari Senin supaya volumenya bisa terkonfirmasi. Oke. Sayangnya volumenya juga masih rendah. Dan rendah dan di bawah rata-rata juga dia Bapak Ibu. Maksudnya dia lebih rendah dari sebelumnya. Jadi kenaikan ini tidak disupport ya. Jadi candle hari ini kalau mazhabnya adalah volume price analysis, ini tidak terkonfirmasi, gitulah bahasanya, tidak terkonfirmasi. Tidak terkonfirmasi. Kenapa? Price-nya close-nya high ya. Spread-nya di rata-rata narrow ya, Bapak Ibu. Bolehlah, bullish candle dia tetap namanya, tapi volumenya tidak tervalidasi karena dia down volume dan low volume ya, averaging. Oke, itu yang bisa kita lihat. Oke, kita akan bahas saham BTPS tadi Bapak Ibu karena tadi di grup alumni. Jadi kalau Bapak Ibu ikut alumni workshop, itu ada grup alumninya. Nah, di grup alumni kita membahas apa yang kita bahas di workshop. Kadang-kadang mengapa saya tidak bisa buka umum, diskusi ada orang bertanya, karena kadang ilmunya belum disampaikan. Kalau belum disampaikan susah. Nah, tadi di grup alumni ada yang bertanya BTPS. Ya, BTPS kebetulan sudah bagus, nanti kita bahas. Dia sudah the best time for selling, second chance to buy. Jadi dia respect terhadap teori Wyckoff. Kita lihat alert, bener ya, kita alert BTPS. Nanti saham lainnya kita akan bahas juga, tapi tidak sedetail ini. Kita bahas detail, Bapak Ibu nanti bisa akses robotnya, bisa lakukan hal yang serupa. Pertama Bapak Ibu cek alert BTPS-nya. Nah, di sini lihat 12 ke 4, dia fresh. 4 ke 6, itu fresh. Kenapa lebih dari 1 bulan? Rata-rata gitu, 1 bulan, 2 bulan baru ada alert, bolehlah fresh. Tetapi dari tanggal 26 ke tanggal 22 itu tidak fresh. Ya, jadi ini sudah ada alert, harusnya kita sudah masuk di sini ya. Harusnya sudah masuk. Dan saya lihat tadi teman yang di grup alumni, dia sudah masuk sepertinya ya, karena ini alert pertama, alert kedua, masuknya harusnya sudah di sini. Biasanya alert kedua itu adalah second chance to buy, dikonfirmasi di alert ketiga. Nanti kita akan bahas. Ilmunya akan saya sharing kepada Bapak Ibu supaya ada kesempatan lain, pola yang sama, Bapak Ibu bisa paham ya. Baik, dia jadi alert ketiga, jadi masih boleh. Tapi kalau udah alert kelima, ke-10, itu jangan, ya, karena itu sudah tinggi biasanya kalau ada. Itu ada untuk konfirmasi let profit run. Oke, sekarang kita akan lihat Speedo dulu. Itu urutannya seperti itu, Speedo BTPS. Nah, kalau Bapak Ibu belum paham ya, nanti ini nonton dulu speedometernya, ada tutorial videonya. Grid artinya saat ini ya, saat ini demand ya, apapun itu namanya, demand itu lebih besar daripada supply. Nanti kalau di sini kita masih punya harapan demand terus menguat sampai dia jatuh ke ekstrim. Kalau sudah jatuh ke ekstrim, ya kalau Bapak Ibu tonton tutorialnya, maka kita ada berbagai macam pilihan. Bisa sell on strength yang biasa saya sukai ya. On strength. Jadi on strength ya. TH. Jadi kalau saat dia sell on strength, saya jual dulu, nanti dia turun dulu ke netral bisa beli, atau ke ekstrim bisa beli kalau pas dia lagi sideways. Jadi namanya juga tool ya, tetap strategi kita yang sesuaikan, dia tool membaca, memberikan masukan, kita yang mengexploit ya, kita yang susunlah trading manajemennya. Oke, itu lalu kita akan lihat star BTPS, bagaimana dengan rotasi bintang, pusatnya composite untuk data daily. Oh, dia menguat sekali ya, menguat sekali. Jadi kemarin sempat melemah, sekarang dia menguat. Jadi kalau mau beli, seharusnya BTPS itu belinya waktu alert yang pertama kedua itu masih di sini. Jadi masih berada di segitiga ini kita beli ya. Kalau di sini mungkin masih bisa, tapi kita harus baca dulu dia sudah di fase apa. Asumsi pertama, saya harapkan Bapak Ibu sudah punya BTPS. Kalaupun kedua, kalau belum punya nanti kita tunggu apa sih ada kesempatan atau tidak. Don't worry ya. Jadi kita belajar ini.
Sektor finance-nya juga bergerak. Jadi kalau sektornya bergerak, sahamnya bergerak, ya gitu. Jadi begitulah kita pelajarin dulu ya. Jadi yang terbaik kalau menurut teorinya Bapak Ibu dia berada di sini. Nanti teorinya Bapak Ibu bisa nonton di tutorial di YouTube-nya. Sekarang dia sudah di grid, tidak apa-apa. Kita sekarang mau lihat apakah dia kira-kira masih ada potensi jangka panjang. Kita pakai weekly star BTPS. Oh ini masih bagus. Jadi Bapak Ibu ketika kemarin masih alertnya masih pertama, kedua, ketiga itu masih fresh. Apalagi kita mau melihat weekly. Kalau weekly berarti alert kemarin itu masih di sini-sini lah ya Bapak Ibu. Di sinilah. Nah, ini masih baru. Kalau dia masih berada di segitiga ini, nanti Bapak Ibu belinya pakai daily, tapi kontrolnya pakai weekly. Jadi ini masih panik, habis panik terbitlah hope. Setelah hope dia lama-lama grid. Begitu grid terlalu greedy dia fear, kita sell lah di sini. Kalau mau ikut siklus ini kan 1 2 3 4 1 bulan ya, 1 2 3 4 2 bulan. Mungkin bisa 4 sampai 6 bulan kita hold dia, Bapak Ibu. Mudah-mudahan 4 sampai 6 bulan dia sudah profit. Profitnya lumayan gitu. Jadi biasa itu yang saya gunakan ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau BTPS pusat rotasinya kita ganti. Star S sektornya adalah 4. Nah, ini dia ya. Lihat ini yang kemarin naik-naik sudah mulai melemah, BBHI, ini BTPS dia Arto sudah melemah, Saratoga sudah ada fear, juga masuk fear, BBTN malah berbalik. Yang masih konsisten BBKP bisa diperhatikan, BTPS juga bisa diperhatikan ya. Ini BTPS, BBKP, lalu yang mana kira-kira ini apa? BBNI ya. Ini ini sama apa ini ya Bapak Ibu? BBCA malah dia melemah. Oke, dia BBCA ini net sell-nya besar sekali. Oke, berikutnya kita akan bahas PBVROE sektor nomor 4. Nice to know saja. Saya jarang sekali menggunakan rasio-rasio dari laporan keuangan. Karena apa? Alasannya karena mereka telat gitu. Biasanya sahamnya sudah bergerak 4 bulan baru dia laporannya keluar. Jadi saya nice to know sajalah. Oke, kalau Bapak Ibu bisa lihat ini mana nih ya? BTPS di mana? BRIS berada di sini. Ini BTPS ya. Jadi BTPS ini zonanya yang terbaik ya, terbaik. Kita harus cek nanti laporan keuangannya bahwa dia berada di ROE-nya di atas rata-rata sekian. PBV-nya masih di bawah rata-rata, bahkan di bawah BRIS dia. Bagus seperti ya. Sekarang kita akan lihat portfolio volatility map. Saya lupa alert dulu biar tidak salah. Portfolio volatility map mulai dari Adaro, BTPS, Harum, ISAT, PNBN. Nah, Bapak Ibu bisa tambahin nih sampai 10 ya. Kita cek bagaimana volatility-nya terhadap sektor, terhadap komposit sebagai benchmark. Nah, ini datanya, datanya 1 tahun Bapak Ibu ya. Ini datanya 1 tahun 12 bulan maksudnya trailing tapi kalau menggunakan data ini sudah saya cek, mudah-mudahan tidak salah datanya Bapak Ibu ya. Ini composite ISAT ini dalam 12 bulan trailing dia return-nya lebih tinggi ya. Bukan return, average return-nya. Rata-ratanya kalau dirata-ratakan sama 4 bulan dia 12 bulan dia 0,4 rata-ratanya. Harum juga lebih bagus ya. Nah, jadi di sini PNBN volatilitasnya cukup tinggi tapi dalam 12 bulan dia paling rendah ya, average return-nya. Bukan return-nya ya, bukan akumulasi return selama 12 bulan, bukan. Namanya average return. Banyak yang salah itu. Adaro di sini ya nempel dia. PNBN juga. Oke, sekarang kita akan lihat kalau Bapak Ibu sudah punya misalnya BTPS, boleh nggak beli saham yang lainnya? Kita pakai portfolio correlation map ya. Karena kalau dia korelasinya tinggi, biasanya bergeraknya bersama-sama, baik turun atau naik. Jadi sebaiknya jangan. Nah, kalau misalnya kita punya sini BTPS ya Bapak Ibu, ini ada BTPS. BTPS dengan PNBN tinggi korelasinya, dengan Harum juga tinggi. Dengan ISAT lumayan 0,5 tapi terbalik ya, saat ISAT-nya turun, BTPS-nya naik gitu, dia terbalik.
Jadi gitu, lalu kalau kita lihat BTPS dengan Adaro juga tinggi, berbahaya ya. Soalnya kalau mereka lagi turun itu portofolio kita bisa berdarah-darah. Nah, ini namanya adalah portfolio risk exposure ya. Jadi bagaimana diajarkan di dalam workshop trading as a business, kita bahas sangat detail. Jadi bagaimana caranya supaya portofolio kita itu balance dari sisi korelasi. Artinya kalau kita naik, ya kita naik bergiliran. Jadi mungkin bulan ini profit 20%, yang ini setelah dia profit taking dia silakan turun. Nanti yang naik lagi ada yang 30%. Bulan depan ada gilirannya. Jadi dia gantian gitu. Nah, itu korelasinya kita atur supaya jangan kalau lagi turun-turun semua tuh ada 12 saham di portofolio karena korelasinya tinggi jatuh semua. Itu yang dicegah. Toolnya menggunakan ini. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas lebih detail ya, Bapak Ibu, dengan price dan volume. Sebab untuk membeli sahamnya kita harus lihat di price dan volume. Kita mulai dengan chart weekly, VPA, weekly, BTPS. Oke. Jadi kalau lihat BTPS ini, dia sepertinya sudah bottoming sejak bulan April lah, bulan April. Boleh dibilang bulan April dia ada bottoming di sana. Kalau membahas weekly, tentunya kita harus hati-hati dalam membahas volumenya. Nah, ya ini masih hari Senin. Volumenya kita abaikan dulu. Spreadnya di atas rata-rata. Spreadnya besar. Dia break ya, Bapak Ibu, break. Weekly-nya dia break. Jadi terbentuk pattern ini. Patternnya adalah A, B, C. Jadi dalam wyckoff itu kalau kita mau menunggu itu kita harus dia menunggu patternnya dulu. Ini low high. Tapi di daily nanti akan kelihatan. Volumenya belum bisa kita lihat, tapi price-nya dulu dia sudah close di atas mid downtrend. Itu saja yang kita bisa lihat dari weekly. Kita tunggu hari Jumat nanti untuk validasi volumenya. Mudah-mudahan tidak ada libur lagi. VPA, BTPS. Kan kita lihat daily-nya. Nah, daily-nya saya sudah pernah buat analisanya Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu bisa follow. Jadi kalau dari sisi wyckoff ya, kita VPA dulu, sinyalnya dulu. Dia mengatakan sinyal hari ini adalah effort to rise bullish sign. Jadi candle ini ada bulat di tengah, itu katanya bullish sign ya, indikasi bullish. Lihat volumenya. Nah, BTPS tadi alertnya saya lihat agak ragu juga karena volumenya masih rendah tadi, sudah alert duluan. Tapi mungkin karena robotnya sudah membaca, akhirnya dia close di atas ya. Nah, volumenya high, spreadnya lebar. Jadi volume price analysis kita volumenya oke, price-nya oke. Itu dulu. Oke, lalu kita akan bahas trennya sudah immediate up ya. Karena kenapa? Seperti saya sampaikan tadi sudah terbentuk pattern. Ini kita labeling low, ini adalah high, ini ada high low, ini adalah higher high. Patternnya sudah terbentuk. Ya, ini nanti kita belajar yang begini-begini, yang simpel-simpel begini kita belajar di trading as a business. Oke, lalu kita lihat. Ya, ini turun mulai dari sini. Nah, ini sudah juga terjadi akumulasi ya, Bapak Ibu. Sudah mengarah ke atas. Ini sebenarnya saat dia turun, ininya juga mulai ke atas ya. Jadi, saat dia turun, ini mulai ke atas. Sebenarnya sudah terdeteksi. Oke, itu dia dari candle by candle, karena VPA itu adalah candle by candle. Sekarang kita bahas wyckoff-nya, Bapak Ibu. Kalau kita mengacu ke wyckoff, ini nanti dibahas lebih detail di volume price analysis, workshop class advance. Kalau Bapak Ibu lihat, ini dikenal dengan marking down. Setelah marking down, kita lihat sini ada selling climax, auto reaction, secondary test. Dia ke atas sini ya. Lalu lihat ini, spring. Lalu lihat ini disebut dengan the best time for buying. Lalu dia turun ke bawah, ini disebut dengan second chance to buy. Lalu ini disebut apa? Ini adalah fase D ya, fase berikutnya. Nanti mungkin naik ke atas. Jadi kalau sudah masuk sini disebut dengan marking up. Jadi siklusnya ini disebut dengan accumulation. Jadi marking down, accumulation, marking up, distribusi, ya itu saya menurut teori ya. Oke, jadi menarik sekali. Jadi dia sudah the best time for buying, sudah second chance to buy, sudah break lagi untuk pattern low high,
high low, higher high. Bagus ya. Jadi kalau kita bisa baca market tuh enak sekali. Jadi stop loss nanti kita bisa naik. Nah, lupa ya. Nah, salah karena dia sudah naik, stop loss di mana? Stop loss sudah bisa trailing naik. Ini karena dia break new. Stop lossnya sebelumnya, karena break ini sebelumnya stop lossnya ada di sini. Sekarang stop loss Bapak Ibu, jangan lupa naikkan ke sini. Low ini 2 tick di bawahnya. Nanti dia turun, dia naik lagi, kita naikkan lagi gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat dengan evol. Evol BTPS. Mudah-mudahan bisa dinaikkannya. Ya. Stop loss-nya adalah Bapak Ibu. Lihat ini dia break, berarti ini boleh dikatakan sebagai power box. Lumayan ya volumenya ya. Stop loss-nya langsung di sini. Kalau tidak paham itu apa power box, bisa baca buku. Atau nanti ikut di workshop dijelasin. Atau tutorialnya sudah ada. Tutorial evol mudah-mudahan ya. Evolnya masih ada nggak tutorialnya? Sekarang kita akan lihat ke PBV weekly. Ya. Tadi berharapnya kalau lihat weekly Bapak Ibu, ini adalah demand zone ya. Ini adalah demand. Tapi dia tidak kasih, sekarang dia break, sekarang ke atas, ini menjadi demand sekarang. Jadi pun kalau dia akan turun, dia turun ke sini lah. Nah, ini ya, ini demand ya. Mudah-mudahan dia tidak close di bawah low-nya. Supply di mana? Ini supply. Ini juga supply. Jadi semuanya intuitif nih. Ini supply. Pokoknya yang panjang-panjang itu supply kalau dia di atas harga. Oke ya, itu weekly-nya. Kita tahu banyak supply di atasnya. Kalau mau buat trading plan, targetnya mana? Targetnya adalah ini. Di sini dulu. Ya, kenapa? Ya ini ada mother candle, tapi dia sudah dites oleh ini. Sejak dia muncul, belum ada yang ngetes. Jadi kita masuk di sini. Kenapa? Di sini supply. Nah, di sini jual 50%. Sisanya di atas sini ada supply lagi, sisa jualnya 50% dan sisanya let profit run. Cukup atau di 50%, sisanya let profit run juga nggak apa-apa. Karena kalau udah profit tidak ada masalah, yang masalah itu kalau loss. VBP BTPS. Nah, kita lihat daily ya. Daily, nah ini daily Bapak Ibu. Ya, kalau lihat di bawah ini adalah demand-nya. Ini adalah supply-nya. Tetapi karena dia sudah break menjadi demand. Ini adalah demand. Jadi kalau kita tarik, mungkin dia kalaupun turun, dia akan turun ngetes di sini untuk naik. Ya tuh, mungkin dia naik turun baru turun sedikit, ya langsung naik gitu. Artinya yang ini adalah demand zone. Oke, stop loss kita masih di sini. Gak apa-apa, nanti dia kalau naik lagi, kita naikin ke atas. Begitu. Sabar. Ya, jadi apa yang saya lakukan selama 17 tahun ini adalah sabar. Jadi kalau setinggi apapun ilmunya, kalau tidak sabar, dari pengalaman saya, susah untuk konsisten kita profit. Jadi sabar kuncinya. Oke, berikutnya kita akan lihat wave. Tadi wave ada yang lihat, Pak, kalau wave finance bisa nggak? Ya, kalau wave finance bisa. Jadi kalau untuk sektoral, Bapak Ibu, bisa. Ini kita wave BTPS dulu. Wave. Ya, wave BTPS. Nah, wah, menarik ini ya. Sudah terjadi perubahan tren. Dari mana kita tahu? Lihat. Ini besar, lebih besar dari sebelumnya. Berarti dia valid. Dia naik ke atas dulu, pullback ke atas, tidak lebih tinggi dari ini, lalu dia new wave, berarti ini new lower low. Tetapi tidak divalidasi oleh wave volume. Begitu kata David West, ya. Artinya ini sudah tidak sinkron. Saat dia turun bawah tapi tidak divalidasi oleh volume besar. Oke. Nah, ini besarnya volumenya tadi tidak membentuk new low, maksudnya mungkin ada spring di sini. Oke lah. Nah, sekarang dia membentuk new high. Ya. Sempat ada koreksi tapi lebih high lagi. Nah, berarti ini masih satu wave. Berarti wave ini sudah valid. Terjadi perubahan tren. Nah, sekarang kita lihat juga hari ini adalah hajar kanan. Besar juga 10,6 miliar.
Oke, sekarang tadi yang tadi ya, Pak, Wave Composite bisa? Bisa. Finance bisa nggak? Wave pakai bacanya IDX Finance. Alah, salah. Wave IDX Finance. Oke. Bisa, sektoral bisa. Bapak Ibu klik help. Nah, di sini ada sektor ini. Basic, mau VPA basic, yang lain-lainnya bisa. Tidak ada masalah ya. Oke. Sekarang kita lihat asingnya, DOM BTPS, dominan rasio. Oh, hari ini sangat besar asingnya secara rasio ya, Bapak Ibu, BTPS 29,4%. Jadi kalau dari statistik dia harusnya kalau dikatakan dominan itu ada 50+1. Jadi tapi susah juga. Asing ya kita kalau lokal nih memang kapitalnya 10 juta mungkin, ada 15 juta, 20 juta. Cuman jumlahnya banyak ya, ribuan gitu. Kalau fund manager kan orangnya sedikit, dananya banyak. Jadi gitu. Ya, jadi cukup lah ya. Kalau menurut saya ambillah 20% dia sudah dominan. Dan 5 hari kecil, jadi hari ini mulai besar berarti asingnya. Nah, kita lihat. Dengan PIF, perintahnya adalah PIF untuk lihat foreign flow, PIF BTPS. Kita lihat. Oh iya, ya Bapak Ibu, cukup besar dia dalam rasio dengan dalam 5 hari untuk hari ini dibanding yang ini rasionya cukup besar. Asingnya beli 28 miliar dan 5 hari masih net sell, net sell, net sell. Inilah awal-awal dia mau rebound ya, mulai masuk lagi. Oke. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Jadi besok tunggunya di mana? Besok tuh mulai tunggu kalau dia turun ke 2200 kita buy. 2130 buy. Di sini low-nya juga buy, ya buy. Atau ke stop loss-nya ada di link bawah ini ya Bapak Ibu. Di bawah candle ini. Oke. Asingnya oke, sekarang kita lihat. Bisa pakai foreign flow map. FF map sektornya 4, data 5 hari. Bisa cek pakai data 20 hari. Nah, ini kalau kita lihat BTPS dalam 5 hari harusnya dia di mana BTPS? Oh, di sini. Oh, masih net sell dia dalam 5 hari. Coba kita cek validasi. Dalam 5 hari masih net sell dia 10 miliar berarti. Betul. Jadi BTPS masih net sell sedikit, lalu yang Bank Mandiri dia net buy-nya besar juga, BBCA dia net sell dalam 5 hari sudah paling besar, BBRI juga net sell ya. Jadi kita tahu petanya nih. Yang Enfin, ya jadi Enfin ini kalau nggak salah ada transaksi buy ya. Bank apa? Bank Mitsui apa sih? Mitsubishi, bank apa sih yang Jepang itu? Oke, itu kan kita lihat netnya. Net map sektor nomor 4 data 5 hari. Nah, ini kalau net buy asing dicampur dengan net lokal ya, apakah net buy atau net sell ya? Kita cek dicampur. Nah, totalnya nah ini numpuk dia. Di mana ya? Mungkin di sini-sini juga Bapak Ibu ya dalam 5 hari. Mungkin enaknya lihatnya berapa? Ya itulah Bapak Ibu ya. Dalam 5 hari kita masih begitu. Bapak bisa Bu pakai 20 hari mungkin. Atau 1 bulan. Coba kita net map sektor nomor 4 data 20. 20 atau 30? 20 ya. Oh ya. Nah, ini 20 hari atau 1 bulan ya. 20 hari trading. Kecil juga. Breeze di sini. Nggak ada BTPS Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu apakah dia numpuk di sini. Karena kalau dia kecil juga dalam 20 hari maka dia nempel ya. Oke, kita lihat tren. Tren BTPS. Tren laporan keuangannya adalah Q1 2023. Jadi BTPS ini ada kenaikan. Kenaikan EPS grow-nya ada 0,7, kecil saja. Dan dia over value ya. Kalau dengan mudah-mudahan Q2-nya nanti dia bagus. Karena kenapa saya tidak menjadikan dia acuan utama? Karena telat. Laporan keuangan itu telat ya. Sekarang kena 4 bulan. Jadi misalnya laporan Q1 itu keluarnya bulan berapa gitu ya. Jadi tidak di bulan April itu. Tidak di Q1, dia telat 1 quarter.
Oke, kita lihat di sini MACD-nya lagi momentumnya lagi naik, dia sudah melewati fase, jadi sudah break, lalu dari tes ke bawah. Di sini ada support, otomatis menjadi support juga, berarti mudah-mudahan stop loss di sini kita valid. Dia naik ke atas, di atas ini ada resisten, ada resisten ya. Mungkin dia naik, tapi dia turun dulu, naik lagi tertahan, turun dulu, naik lagi tertahan, turun dulu. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Artinya tetap kita bisa naik. Jadi kalau alert saham masih alert 1, alert 2 itu Bapak Ibu bisa fokus cek dia di struktur wake off atau lihat ini fase akumulasi atau tidak. Sekarang kita lihat PWS, BTPS. Oke, sudah cantik ya Bapak Ibu. Lihat di sini. Adeknya sudah buy 2 kali sinyal, trennya sudah up ya, ada 2 sinyal buy. Tetapi zonnya distribusi justru. Oh iya, zonnya distribusi kemarinnya, hari ini masih naik. Gak apa-apa, strong. Ini kenapa ya? Zonnya distribusi. Apakah karena dia turun koreksi dulu itu? Ya, mungkin besok sudah berubah deh, mudah-mudahan. Bapak Ibu, di sini saya bilang bagus tadi apa? Pertama, dia sudah terbentuk ini. Lalu dia sudah ada sinyal buy. Lalu dia sudah break. Yang ini sebelumnya adalah support, dia menjadi resisten. Nah, ini yang mungkin menyebabkan Heiken-Nice ini dia di sini menjadi distribusi ya. Ekor atas, ekor bawahnya banyak. Lalu dia turun, dia akan gini. Nanti buy-nya, biasanya untuk buy terbaiknya adalah kita ngikut pasang order tuh di zona-zona abu-abu ini. Kalau dia uptrend, kalau dia downtrend, dia begitu masuk ke sini kita sell ya Bapak Ibu. Seperti itu biasanya. Sekarang dia buying powernya lebih besar. Oke, itu dia untuk PTPS. Kita masih ada 4 saham lagi. Kita akan bahas secara singkat dan padat. Kita bahas dengan Adaro. Kita cek alert Adaro. Adaro. Oh, ini fresh. Saham Adaro alertnya fresh. Terakhir bulan 4. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dengan Speedo Adaro. Adaro dia grid, saat ini demand lebih besar daripada supply. Kemarin yang alert ADMR ya. Kita lihat start Adaro, jadi kita quick ini, waktunya sudah 40 menit. Oh, dari star rotation kemarin-kemarin sudah bagus ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dia, jadi kalau mau Bapak Ibu beli berdasarkan rotasi bintang, ketika dia pertama kali crossing itu dia mati. Ke sana sekarang masih bagus karena dia masih di zona panik menuju hope. Jadi habislah panik, terbitlah hope. Jadi itu biasanya. Nanti dia lewat ini, nah mungkin dia bisa naik lagi ke grid. Kalau dia sudah kemasukan supply, maka dia akan fear. Oke. Sekarang kita lihat W-Star Adaro. Kita lihat weekly-nya juga lah bonus. Oke, juga ada indikasi bagus juga. Karena di zona panik dia sudah mulai mengarah. Mudah-mudahan dia crossing lah garis yang segitiga ini. Sekarang kita lihat dengan VPA Adaro. Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Di Adaro ini Bapak Ibu detailkan bagaimana saya membahas BTPS. Oke, kita lihat dulu sinyalnya. Sinyalnya mengatakan effort to rise bullish sign. High volume up bar closing on the high. Jadi sinyalnya bagus. Cek lagi apakah ada gap atau tidak. Ada sinyal segitiga ini. Lihat volumenya. Hampir seperti ledakan volume ini. Dam ya. Ini juga terjadi akumulasi. Adaro-nya bagus. Sedikit lagi dia break upper downtrend 2350. Kalau break mungkin dia menjadi the best time for buying. Seperti di ini tadilah, BTPS time for buying. Lalu dia turun ke bawah akan disebut dengan second chance to buy. Ya, perhatikan volumenya ya. Volumenya nih naik sendiri. Ini bagus. Ini alert pertama kalau nggak salah. Pagi-pagi sudah keluar alert. Berikutnya, saham berikutnya adalah BTPS sudah harum. Alert harum. Salah. Alert harum. Harum. Oh, tidak fresh kalau ini bulan 6 tanggal 8, apalagi banyak libur dia tidak fresh ini Bapak Ibu ya. Nah, ini bagus nih, alert pertama sudah ada, mungkin alert kedua ini bagus. Sekarang kita lihat dengan Speedo harum. Apakah dia benar-benar menjadi harum?
aromanya. Harum sekarang grid, artinya ini bagus juga seperti Adaro. Saat ini demand lebih besar daripada supply. Kalau hukum pertama Wyckoff, demand lebih besar daripada supply, maka harga saham naiklah. Kecuali dia ekstrim. Sekarang kita lihat Star Harum. Internetnya lama. Internet agak lama. Nah, Harum sekarang berada di zona grid ya, sudah naik tinggi, mungkin ada kemarin berada di sini. Harum grid, tapi dia mengarahnya menguat ya, power price-nya menguat ke kanan, sektor energi yang malah berbelok ke kiri. Oke, kita lihat dengan volume price-nya VPA Harum. Internetnya, something happen dengan internet. Oke. Kalau kita lihat Harum, menariknya dia juga ada spring. Sudah terjadi bottoming, kita katakan double bottom untuk daily ya. Week. Ya, weekly-nya Bapak Ibu lakukan sendiri. Ini lihat, dia cucuk nih. Itu yang disebut dengan spring. Kalau kita pasang stop loss mungkin kena ya, kalau rapat. Dia naik, kalau dibilang double bottom dia lebih dalam ya. Nah, di sini saat dia double bottom, lihat, ini konfirmasi dia akan naik. Dia naik, dia turun cucuk, ini ya terjadi akumulasi. Lalu sekarang dia ke atas, ini definisinya boleh the best time for buying ya. Definisi. Nah, belinya mungkin alertnya di sini saya tidak tahu, mungkinnya saya di sini alertnya ya. Di Juni tanggal 8 mungkin di sini alert. Lalu dia berikan kesempatan disebut dengan second chance to buy. Nah, sekarang dia naik ke atas, kalau dia break di sini maka dia akan punya higher high. Maka patternnya terbentuk sudah. Sebenarnya ini sudah ada pattern nih sebenarnya ya. Itu sudah ada patternnya. Tapi ini pattern besar. Oke, kalau itu terjadi bagus sekali. Pattern besarnya terjadi ya. Jadi fraktal. Di antara pattern besar ada pattern-pattern kecil. Berikutnya apa lagi? Silakan dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kalau berminat atau sudah pegang Harum, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Tadi setelah Adaro, ISAT. Alert ISAT. ISAT 05 tanggal 24 3 Juli. Ini mungkin fresh. Kita lihat dengan Star Speedo dulu. Speedo ISAT. Netral, saat ini demand sama dengan supply. Kita lihat Star ISAT. Star ISAT. Salah ketik, not in our list. ISAT jatuh. Ini kena prank atau hoax nih ya alertnya. Jadi dia momentumnya jatuh. Karena komposnya menguat, dia makin jatuh ya. Saya nggak tahu nih ya ISAT. Nanti kita cek lebih detail. Kita mulai dengan kita bahas lah VPA ISAT. Hati-hati, saya tidak suka kalau sahamnya sudah naik tinggi segini ya Bapak Ibu. Sangat-sangat tidak suka dengan ISAT ya Bapak Ibu. Sangat tidak suka. Berbahaya. Jadi karena dia sudah ada selling climax ya Bapak Ibu. Jadi tidak semua alert dimakan sama kita. Kita cek dulu weekly-nya. VPA weekly ISAT. Kalau begitu harus cek weekly-nya karena dia sudah di fase marking up. Oh iya, hati-hati ya. Gini Bapak Ibu ya. Jadi kalau pas akumulasi itu belinya di sini ya, di sini. Di sana disebut dengan marking up. Kalaupun dia break new dan dilanjutkan, ini disebut dengan reakumulasi. Kalau dia nanti turun ke bawah, break ini, maka disebut dengan distribusi. Di dalam ini mungkin aja tarikan-tarikan, tapi lihat candlenya dia tidak nih. Walaupun ada katanya demo indicate strength, tapi saya ini hati-hati. Ya, tidak suka. Maksudnya saya sukanya kalau beli di fase akumulasi, bukan di reakumulasi. Weekly-nya padahal ini ya. Weekly-nya juga tidak oke. Weekly-nya gimana sih? Oh, weekly seperti ini.
Ya, seperti inilah. Karena sudah ada sinyal ini, Bapak Ibu. Ini adalah stepping out. Kalau belajar kelas advance, volume pulse analysis, sinyalnya adalah stepping out ya. Ada yang keluar gitu, hati-hati. Berikutnya terakhir adalah pen band. Ini bagus juga nih kalau lihat alert tadi. Lihat rekomnya. Dia keluar di VPA atau gimana ini? Pen band tanggal 3. Ini fresh. Pen band fresh bisa diamati ya, karena dia masih fresh alertnya. Kalau mau masuk bisa mulai beli-beli, kita jaga atas jaga bawah. Kita mulai dengan Speedo PNBN. Fair dia artinya saat ini mungkin kemarin ekstrim masuk demandnya bergerak ke fair ya, bisa jadi. Kita lihat dengan sekarang star PNBN. PNBN dia berputar-putar di sini, tidak tergambar. Kalau terlalu volatile atau dia tidak kuat di situ, kita lihat weekly-nya aja lah. Star weekly star PNBN. Apa maksudnya dia? Baru ketahuan bahwa dia bergerak dari zona panik ya. Di zona panik tapi mengarah ke hope. Nah, ini masih hari Senin. Mudah-mudahan nanti hari Jumat bisa gambar. Tapi lihat gerakannya ya ke sana. Nah, dari situ kita tahu. Berarti harus buat weekly nanti. VPA weekly PNBN. Lihat weekly-nya dulu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jangan lihat tempo. Oke. Jadi kalau ada PNBN begini, siklusnya sudah terjadi akumulasi. Ini adalah Wyckoff menyebutnya dengan marking up. Di sini ada distribusi. Ini adalah marking down. Apakah sudah akumulasi? Kita cek lagi nanti. Ini karena ini adalah supply demand zone. Mungkin demand ya. Jadi ini zona ini dites oleh ini. Kita bisa lihat pakai VBP. Nggak apa-apa lah ya. VBP weekly namanya kok ilmu PNBN. Jadi akan ketahuan dia mengetes kembali zona demand-nya. Ini dites di sini. Ini merupakan zona akumulasi juga sebenarnya. Ya. Maksudnya zona sideway ya. Supply menjadi demand, demand menjadi supply. Oke, sekarang kita lihat VPA PNBN-nya. Jadi terakhir ini Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ya, karena udah 50 menit. Iya. Jadi fasenya fase akumulasi. Ya, jadi Bapak Ibu dia turun, ini marking down, ini selling climax, auto reaction secondary test ya. Ini sudah tes di sini, tidak ada spring. Mudah-mudahan ini break menjadi the best time for buying. Volumenya besar, tapi dia terjadi cun ya Bapak Ibu. Baik, itu dia Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan analisanya selengkap-lengkapnya seperti bagaimana melakukan analisa di Adaro. Memang harus banyak yang kita lakukan untuk membaca market ya. Jadi tidak ada ya, cari duit itu susah. Bapak Ibu harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak melakukan analisa. Insya Allah kita bertemu di after market close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.